Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Kerangka Dasar Akuntansi Syariah A, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Misnen Ardiansah, SE, MSI, AK, CA, ACPA. Pada materi kali ini kita akan bahas mengenai beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu merenungi hakikat diri, yang kedua kerangka dasar akuntansi, yang ketiga materialitas, dan yang terakhir adalah sistem pencatatan berpasangan. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yang pertama Fahrotun Nabila dengan NIM 01, Intan Oktaviani Putri dengan NIM 02, Muhammad Wahfudin dengan NIM 03, dan saya sendiri Mushafifah Zamzatun dengan NIM 04. Pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengantar merenungi hakikat diri, kita akan bahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu akuntansi dalam Al-Quran, sumber pengetahuan dalam pengembangan akuntansi, eksternalisasi dan objektifikasi Al-Quran. Yang pertama yaitu akuntansi dalam Al-Quran. Akuntansi merupakan salah satu teknologi untuk bermuamalah yang sangat penting dalam kehidupan. Akuntansi berpeluang dikembangkan tidak terbatas jika kita mau melihatnya dari perspektif matematika. Banyak teknologi canggih di dunia ini dihasilkan dengan mendasarkan diri pada aplikasi matematika. Banyak ayat dalam kitab suci Al-Quran menginformasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai akuntansi. Satu dari banyak ayat dalam kitab suci Al-Quran yang sangat sering diidentikan dengan keberadaan dan arti penting akuntansi adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dalam Syamil Al-Quran, ayat tersebut merupakan ayat terpanjang di Al-Quran. Yang kedua yaitu sumber pengetahuan dalam pengembangan akuntansi. Dalam pengembangan akuntansi yang berlandas agama, terdapat 2 aliran pemikiran yang lazim digunakan, yaitu filosofis teoritis. Hal ini mencoba melakukan dekonstruksi secara fundamental terhadap tatanan akuntansi yang ada dengan memformulasikan dasar-dasar filosofi, epistemologi, dan teori berlandas hukum Islam. Aliran ini menetapkan tujuan berlandas Islam dan mengkritisi praktek-praktek akuntansi yang ada. Yang kedua yaitu praktis. Hal ini mengutamakan pengembangan akuntansi berlandas Islam dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak, terutama yang terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga keuangan. Aliran ini mengawali dengan tujuan-tujuan yang dihasilkan dari pengembangan akuntansi yang sudah ada dan mengujinya berdasar hukum syariah. Jika sesuai maka digunakan, jika tidak sesuai maka ditolak. Dewasa ini berkembang gerakan intelektual yang disebut dengan Islamisasi pengetahuan. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengembalikan pengetahuan pada tauhid, sehingga pengetahuan melekat dengan imam, menurut Kunto Wijoyo pada tahun 2006. Kunto Wijoyo pada tahun 2005 juga menggagas gerakan pengilmuan Islam yang bergerak dari teks ke konteks. Kitab suci Al-Quran merupakan sumber kebenaran mutlak sehingga harus menjadi titik awal sekaligus titik akhir pengembangan pengetahuan. Gerakan ini lebih spesifik dapat disebut dengan pengilmuan Al-Quran. Dengan gerakan ini, maka setiap ibadah umat Islam tidak pernah berpindah dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu eksternalisasi dan objektifikasi Al-Quran. Salah satu metodologi dalam pengembangan pengetahuan adalah objektifikasi. Menggunakan metodologi ini, mata pengetahuan yang dihasilkan seharusnya memiliki kategori-kategori objektif. Meskipun perwujudan dari internalisasi keyakinan membedakan antara eksternalisasi. Eksternalisasi adalah konkretisasi keyakinan internalisasi yang mencerminkan pemenuhan pemerintah keagamaan. Sedangkan objektifikasi terjadi jika konkretisasi keyakinan internal tersebut dipandang sebagai hal yang natural oleh orang yang beragama lain.
Pemenuhan objektifikasi menjadikan pengetahuan bermanfaat, tidak hanya untuk umat agama, tetapi juga bermanfaat bagi semua manusia. Dan kata lain, suatu pengetahuan termasuk akuntansi hendaknya tidak hanya mencerminkan eksternalisasi, tetapi juga memenuhi objektifikasi Tuhan. Objektifikasi ini merupakan implementasi dari kebenaran yang tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 117. Yaitu ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk alam semesta. Akuntansi syariah harus dikembangkan agar dapat mencerminkan eksternalisasi sekaligus objektifikasi sebagai wujud penerapan epistemologi berpasangan. Ya. Pokok pembahasan yang kedua adalah kerangka dasar akuntansi, yang mana kita akan bahas beberapa materi. Yang pertama yaitu sekilas perkembangan karakter dasar akuntansi dan Al-Quran sebagai sumber pengembangan kerangka dasar. Sekilas perkembangan kerangka dasar akuntansi. FASB dan IASB sebagai badan yang bertugas menyusun peraturan di bidang akuntansi. Badan yang pertama yaitu FASB yang dikenal sebagai badan yang menyusun peraturan untuk perusahaan-perusahaan publik di USA. Produk yang dihasilkan dikenal sebagai USA GAAP. Meskipun tujuan utamanya untuk perusahaan di USA, tetapi banyak negara mengakomodasi, beradaptasi, atau bahkan mendekati adopsi USA GAAP tersebut. Salah satu alasannya adalah karena USA GAAP dianggap mempresentasikan peraturan-peraturan yang lengkap, yang mencakup beragam kompleksitas yang terdiri dalam transaksi bisnis. Yang kedua yaitu ada IFRS, yang juga mengembangkan beberapa peraturan yang terkait dalam akuntansi keuangan. Tujuan IFRS salah satunya adalah menerbitkan seperangkat tunggal standar pelaporan keuangan yang bersifat global yang dapat diterapkan di banyak negara. Terdapat beberapa perbedaan antara peraturan akuntansi yang merupakan produk FASB dan IASB. Perbedaannya yaitu IASB mengembangkan akuntansi berbasis prinsip, sedangkan FASB berbasis aturan. Dan IASB cenderung menggunakan nilai wajar, sedangkan FASB cenderung menggunakan kos historis. Al-Quran sebagai sumber pengembangan kerangka dasar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 282, kebenaran yang tersaji adalah bahwa Allah SWT memerintahkan agar umat Islam menuliskan segala macam transaksi yang ada. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu materialitas. Yang pertama kita akan bahas materialitas versi era modern, materialitas dari perspektif kebenaran, dan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Yang pertama yaitu materialitas versi era modern. Di akuntansi keuangan, pada awalnya materialitas diperlakukan sebagai constraint atau kendala untuk berbagai hal yang terkait dengan pelaporan keuangan. Di bidang audit, laporan keuangan oleh auditor eksternal, penerapan materialitas lebih konkret. Dalam proses audit, auditor secara sengaja akan menentukan besaran tingkat materialitas. Selanjutnya, opini atas laporan keuangan yang diterbitkan auditor independen berdasar pada materialitas yang telah ditetapkan. Negosiasi tentang materialitas lazimnya terjadi antara auditor dan pihak yang diaudit. Materialitas dari perspektif kebenaran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, kebenaran yang tersaji adalah bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam menuliskan transaksi, baik yang kecil maupun yang besar. Yang perlu juga mendapat perhatian adalah kata kecil disebutkan terlebih dahulu diikuti dengan kata besar. Dengan demikian, Islam tidak mengenal konsep materialitas sebagaimana yang dimaksudkan oleh penyusun standar keuangan yang ada. Materialitas adalah prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Prinsip ini adalah untuk memastikan keputusan ekonomi yang andal oleh pengguna laporan keuangan.
Ini tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham dan investor, tetapi juga memfasilitasi akuntan ketika menyiapkan laporan keuangan. Konsep materialitas adalah fundamental, yang mana mempengaruhi perusahaan untuk melaporkan apakah suatu transaksi sebagai item yang terpisah atau tidak. Memang menghilangkan beberapa transaksi dapat secara signifikan mengurangi waktu proses pelaporan keuangan. Sedangkan materialitas bukanlah konsep absolut. Itu tergantung pada ukuran dan sifat suatu item dan keadaan khusus di mana ia muncul. Perusahaan harus secara terpisah melaporkan beberapa akun serupa, tetapi masing-masing materi. Jika mereka tidak penting, perusahaan dapat menggabungkannya menjadi satu akun. Yang selanjutnya yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan, yang mana meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting, sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Auditor biasanya menggunakan salah saji terkecil yang dapat dianggap material untuk salah satu laporan keuangan. Aturan pengambilan keputusan ini dilakukan karena laporan keuangan saling berhubungan dan sebagian besar produser akuntansi berhubungan dengan lebih dari satu jenis laporan keuangan. Yang kedua yaitu pedoman kuantitatif, yaitu pada saat ini ada standar akuntansi ataupun standar auditing yang berisi pedoman tentang pengukuran materialitas secara kuantitatif. Yang ketiga yaitu pertimbangan kualitatif, yaitu berhubungan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material bisa menjadi material secara kualitatif. Pokok pembahasan yang keempat yaitu sistem pencatatan berpasangan, yang mana kita akan bahas mengenai sistem pencatatan berpasangan murni dari Al-Quran dan sistem pencatatan berpasangan bukan dari dunia barat. Sistem pencatatan berpasangan murni dari Al-Quran. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, kata adil memiliki arti benar. Kita bersyukur bahwa orang Indonesia mengenal kata adil dalam kosakata bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari kata tersebut. Dengan demikian, terjemahan yang paling tepat atas kata adil adalah adil. Sistem pencatatan berpasangan bukan dari dunia barat. Yang pertama yaitu Pacioli menyatakan topik tentang bisnis sistem pencatatan berpasangan di Summa adalah topik di luar bahasan utama. Dan Pacioli menggunakan judul Summa yang berarti kumpulan atau koleksi pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua yaitu Summa tidak menjelaskan rasionalitas mekanisme debit dan kredit. Dan ketiga yaitu jika ada dugaan bahwa pedagang yang menggagas sekaligus mengusulkan sistem pencatatan berpasangan, maka yang dimaksud pedagang di sini bisa jadi adalah pedagang muslim yang pada masa itu memelopori perdagangan di Eropa. Berikut merupakan argumen yang menunjukkan kegagalan klaim dunia barat atas sistem pencatatan berpasangan. Yang pertama yaitu akuntansi diberlakukan sebagai ilmu sosial murni, sehingga banyak permasalahan dicoba selesaikan berlandas kesepakatan ataupun aturan manusia. Buku-buku teks memperlakukan mekanisme debit kredit sebagai sebuah aturan, kesepakatan, ataupun sebatas kebiasaan. Yang ketiga yaitu penanaman yang tidak mencerminkan realita. Sistem pencatatan berpasangan ditulis dalam bahasa Inggris yaitu double entry bookkeeping, yang mana makna kata double ganda tentu berbeda dari kata berpasangan. Yang terakhir yaitu pemerhati akuntansi memperdebatkan keberadaan angka negatif. Yang mana metode single entry biasanya digunakan oleh bisnis kecil, di mana neraca tidak diperuntukkan untuk kontrol keuangan dan keperluan pajak. Sedangkan sistem double entry atau pencatatan ganda adalah sebuah konsep transaksi yang mana setiap transaksinya akan melibatkan setidaknya 2 akun. Adanya sistem double entry ini adalah untuk selalu menjaga keseimbangan atau biasanya dikenal sebagai persamaan akuntansi, yaitu liabilitas ditambah ekuitas sama dengan aset.
Pada konsep sistem double entry, setiap transaksi akan menghasilkan dua efek yang harus diperhitungkan, yang dikenal sebagai prinsip dualitas. Setiap transaksi akan dicatat dalam buku besar yang memiliki kolom dalam pembukuan untuk entry debit dan kredit. Entry debit yaitu pencatatan akuntansi saat kondisi di mana bertambahnya aset dan biaya, dan penurunan liabilitas atau utang dan ekuitas atau modal. Dalam pembukuan akuntansi, debit berada di sebelah kiri. Entry kredit yaitu pencatatan akuntansi saat terjadinya kondisi bertambahnya liabilitas dan ekuitas atau penurunan aset dan biaya. Kredit kebalikan dari debit yang posisinya berada di sebelah kanan dalam pembukuan akuntansi. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.